Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pak Kiai Manul Hakim Habibi, Pak Kiai Mujtahid, Kiai tapi Mujtahid ini ya. Kiai-kiai yang lain, ustadz-ustadz yang lain, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita berjumpa setelah 2 minggu lockdown ya, 2 minggu lockdown. Terkena imbas PPKM dan COVID. Saya nggak tahu sih COVID, tapi kan nggak ada yang itu kan. Sebenarnya nggak ada yang sueb kan? Gak ada yang Ada yang sueb nggak? Israel tapi nggak. Hah? Nggak sueb tapi. Nggak ada suebnya. Yakub dong. Nggak ada. Ada yang sueb nggak? Nggak Nggak ada kan? Nggak ada yang sueb. Tapi menjaga-jaga, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika ada rasa-rasa yang rasa dianggap kurang nyaman, apalagi cenderung ke arah sana, yang memang lebih baik kita jaga-jaga isolasi sendiri. Itu namanya ikhtiar dan ihtiyat untuk kesehatan dan ihtiyat hati-hati untuk menjaga yang itu. Tapi nampaknya sudah terkonfirmasi sehat semua insyaallah. Kita bisa lanjutkan lagi ngaji kita. Karena kalau terus-terusan libur yang senang Paris. Ya Paris ya. Mau 6 tahun ya Pak? Iya makanya. Lihat kan? Masya Allah. Baik, kita sudah hampir selesai nih. Ya, sudah hampir selesai. Seperti halnya PPKM di Bandar Lampung hampir selesai. Insya Allah ngaji ini juga akan selesai ya. 6 September atau 3 September? 3 September. 3 September. Nah ini selesai. Besok iya pas 3 September. Wah iya pas. PPKM berakhir, Ngaji ini berakhir. juga, ngaji juga berakhir. Oh, pas udah berakhir lagi itu. Ngaji yang ini. Oh ya kita pakai. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama ucapan Mas Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal arba'un. Hadis ke-41. An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Umar bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Secara harfiah maknanya la yu'minu tidak beriman, tapi ulama banyak menafsirkan la yu'minu tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Ahadukum seseorang di antara kamu hatta sehingga yakuna hawahu ya, sehingga hawanya, hawa nafsunya itu ya, taba'an lima ji'tu bih, mengikuti 5 pada apa ji'tu bihi yang aku datang dengannya. Maksudnya yang aku bawa. Kalau ja'abi maknanya membawa. Al-ibarah al-istilahiyah. Ja'a datang, bi dengan, datang dengan. Apa datang dengan? Membawa. Ya membawa. Makanya maknanya hawahu taba'an lima ji'tu bih ya. Sehingga hawa nafsunya itu semata-mata hanya mengikuti apa yang aku bawa. Hadisun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kitabil hujjah dengan sanad yang sahih. Hadal hadis ka qaulihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbuka la yu'minu hatta la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhan tidaklah fala warabbika ya, warabbika dan demi Tuhanmu la yu'minuna, sungguh mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim ya, yuhaqqimuka, mentahbiskan kamu sebagai hakim, ini penetap hukum, fima syajara bainahum, pada satu perkara yang
ada di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah engkau menjadi hakim menetapkan hukum itu, la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada sedikit pun apa istilahnya itu? Harajan dosa. Bukan, harajan itu apa? Kesukaran, kesulitan. Tidak ada apa namanya itu ya? Tentangan, ya. Tidak ada sedikit pun di dalam jiwa mereka upaya untuk menentang. Kesukaran, ya, nggak ada kesulitan, nggak ada kesukaran, maksudnya nggak ada ganjelan dalam hati mereka. Mimma qadaita, atas apa yang telah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah mereka itu demi Tuhan, Rabbika, demi Tuhanmu, mereka itu tidaklah beriman atas permasalahan yang dihadapi hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim atas permasalahan yang mereka hadapi, ya, syajara bain, permasalahan yang diantara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sehingga kemudian tidak ada sedikit pun halangan, tidak ada sedikit pun ganjelan di dalam hati mereka, mimma qadaita, dalam segala apa yang sudah kamu tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuh hati. Salim itu kan artinya berserah diri, ya. Wasababu nuzuliha, sabab nuzul ayat ini diantaranya kata ulama, anna Zubair radhiyallahu taala anhu kana bainahu wa baina rajulin minal ansar khusumatan fi ma'in. Bahwa Zubair itu ada khusumah sengketa antara dia dengan seorang laki-laki dari kaum Ansor. Karena khusumatun, ya. Karena bainahu wa baina rajulin minal ansor khusumatun fi ma'in. Ya, ada sengketa antara dia dan antara laki-laki dari kaum Ansor. Fatahakuma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya meminta ketetapan hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, Asyiq ya Zubair wasarhil ma'a ila jarik. Ya. Semprot, siram kebun kamu, wahai Zubair, terus bagi air itu ke tetanggamu. Jadi ini kebun. Orang Ansor ini menduga Sayyidina Zubair bin Awam itu cegat jatah air dia, terus lapor ke Nabi. Ya. Kok belum nyampe? Dituduh sabotase air. Padahal memang airnya ada di jalurnya Zubair bin Awam. Terus kata Nabi, ya sudah Zubair, kamu siram kebun kamu, terus bagi sama tetangga, alirkan, ya. Wasarrih ilma'a ila jari, terus alirkan, terus buka, alirkan air itu sehingga tetangga kamu bisa mendapatkan manfaat dari air itu. Yahudduhu bidzalika ala musamahati wa taisir. Nabi melakukan hal itu dalam konteks ingin menunjukkan bahwa hendaknya ada musamahah,
Apa musamaha? Tasamuh, toleransi, harus ada toleransi. Menunjukkan kepada Zubair untuk melakukan toleransi, wa taisir, dan memberikan kemudahan kepada orang lain. Ya janganlah. Ya jangan. Ya udah Zubair, yang penting kan kamu airnya mengalir biar aja. Yang penting punya kamu siram, terus nanti bagi airnya di air kan nggak boleh menjadi milik sendiri, bukankah air itu mengalir? Kira-kira gitu. Faqala al-Ansariyu, orang Ansor itu bilang, Angkana ibna ammatik, apakah itu kamu menetapkan seperti itu karena dia adalah anak bibimu? Sepupu berarti ya? Anak bibi sepupu berarti kan? Oh, jadi begitu. Mentang-mentang dia adalah anak bibi sepupu kamu. Fatalawwana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis orang itu ngomong, merahlah wajah Nabi, seakan-akan marah. Kesel Nabi. Nabi sudah memutuskan dengan seadil-adilnya, ya, dituduh oleh orang Ansor itu cenderung ke Zubair karena dia adalah sepupu. Akhirnya Nabi bilang, summa qala, kata Nabi, ya Zubair, ihbisil ma'a hatta yablughul jidar summa sarih. Udah kalau kayak gitu, Zubair, sekarang kamu penuhin, tahan airnya, kamu penuhin apa itu namanya itu, bendungannya. Nanti kalau udah penuh baru bagi. Ya. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana asyara 'ala Zubair bima fihi maslahatal Ansari. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan, memberikan isyarat kepada Zubair bahwa di dalam air itu tetap ada masalah untuk orang Ansor. Orang udah bagus-bagus, ya udah yang punya kamu siram, nanti air tetap alirin ya Zubair. Malah dituduh apa, nepotis sekalian. Udah bendung aja, sampai punya kamu cukup, nanti lebihnya baru dialirkan. Falamma ahfadhul ansoriyu bima qala ay aghdabahu, ya. Ketika orang Ansor itu menyadari terhadap apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay aghdabahu, ya, kalimat yang kemudian menyebabkan Nabi sampai marah, baru istau'aba li Zubair haqqahu alladhi yajibu lahu. Akhirnya dia dengan sadar menyerahkan kepada Zubair haknya yang memang sudah menjadi kewajiban orang itu. Ya memang haknya Zubair. Lebih baik minta aja baik-baik. Mintalah Kang Zubair dibagi airnya gitu. Maksudnya. Hah? Bagi memen. Zubairnya orang kampung, Pak. Zubair bin Awam itu kan apa gelarnya, termasuk terkenal sebagai orang yang paling dermawan. Zubair bin Awam. Iya. Jadi nggak mungkin hanya karena itu terus kemudian menghalangi hak orang lain. Cuman Nabi ingin memutuskan itu, ya faktanya memang punya Zubair. Makanya ada kalimat di situ, ya mbok toleransi lah Zubair, gitu kan? Ada musamahah, taisir, ya. Tapi dikasih hati minta pelah. Dia nampelah apa? Hah? Nampelah ya? Ya tergantung. Pelah apa, hati apa. Kalau pelah ayam ya enak. Tapi kalau hati mana Pak Is? Kalau dia nggak minta ampel lah, dia mencari hati dia. Sabotase air. Ya. Setelah itu, fanazalat hadhil ayat, kemudian turunlah ayat ini. Waqad shahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, ya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di kekuasaannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang di antara kamu, hatta akuna
ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku menjadi yang paling dicintai oleh dia, melebihi orang cintaan dia kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia lain. Jadi kalau mau sempurna iman, maka yang harus dicintai adalah Rasulullah SAW, melebihi kecintaan kepada siapapun, orang tua, istri, anak, atau orang siapapun, atau orang lain, orang lain. Wan nasi ajma'in, semua orang. Kenapa begitu? Ya, qala Abu Zinad, hadza min jawami'il kalim. Ini sebagai bentuk dari jami'ul kalim. Ya, jami'ul kalim sering kita bahas ya. Kalimatnya singkat, padat, tapi maknanya sangat luas. Li'annahu qad jama'at hadhil alfadul yasiratu ma'ani katsiratan. Ya, sungguh pada lafaz yang ringkas ini terkumpul makna yang sangat luas. Li'anna aqsamal mahabbati salasatun. Karena cinta itu terbagi menjadi tiga. Mahabbatu ijlalin wa azomatin. Ya, pertama mahabbah yang atas dasar keagungan, kemuliaan dan penghormatan. Kamahabbatil walid, seperti cinta kita kepada kedua orang tua. Jadi ada cinta yang menuntut keagungan atau atas dasar penghormatan dan mengagungkan atau memuliakan seseorang, yaitu cinta kita kepada kedua orang tua. Ya enggak? Cinta sama orang tua itu kan bukan yang dicium-cium gitu kan? Bukan yang cium-cium, Pak. Ya enggak, artinya kan ya kita tunduk hormat Pak. Dikelaan ya. Enggak apa-apa. Sedot ya enggak apa-apa. Wa mahabbat yang kedua, wa mahabbatu syafaqatin wa rahmatin. Ada juga mahabbah yang atas dasar syafaqah, kasih sayang dan rahmat, cinta dan kasih sayang. Ya, kamahabbatil walad, seperti cintanya orang tua kepada anak. Ya kan? Benar, Pak. Nah, ya kan? Nah, itu atas dasar kasih sayang. Gak ada istri ya, Bos? Gak ada istri, Pak. Ada di rumah. Wa mahabbatu yang ketiga, wa mahabbatu istihsanin wa musyakalatin. Ada yang ketiga, mahabbah yang menuntut kepada keinginan untuk saling berbuat baik dan saling berserikat. Musyakalah itu apa? Saling berbagi kesulitan. Ya gitu kan? Siapa itu? Kamahabbati sa'irin nas, seperti mahabbah kepada seluruh manusia. Termasuk diantaranya istri, teman, ya kan, berbagi kan, sahabat, saudara, ya siapa saja kan. Yang intinya bahwa yuk kita berbagi berupaya untuk saling memberikan kebaikan, saling berbagi kalau ada masalah. Cuma kalau kata Gus Muafik itu, sayangan sama istri apa sayangan sama anak? D. Sayang istri apa sayang anak? Hah? Pilih salah satu deh, sayang istri di siapa sayang anak di sini? Sayang istri, sayang anak. Hah? Itu 2-3 maksudnya apa? Istrinya 3. Berani tak? Nek milih sayang istri di siapa sayang anak di sini? Kalau kata Gus Muafik katanya ternyata walau iya itu kan ngomong kayak itu, aku tak pilih itu karena ada budenya. Nek gak ada budenya sayang anak pasti bilangnya. Karena ada bude ya takut. Emang ada anak? Emang ada anak kalau ada istri? Ada istri, Pak. Ada istri, Pak. Ada istri di luar. Ya makanya gak berani dia. Saya semuanya tuh, Bang. Bohong lah. Bohong. Emang ada anak kalau gak ada istri? Ya Tapi semuanya, Bang. ya enggak, semuanya sayang enggak.
Bekas sayang apa? Maksudnya nggak disayang sama saya, nggak disayang sama Pak De. Maksudnya buktinya dia bagaimanapun caranya berusaha untuk mengalahkan saya terus. Serap. Tapi kata Gus Muafik ternyata setelah disurvei, laki-laki itu yang sudah menikah itu lebih sayang istri daripada anak. Yang benar, Pak. Buktinya kalau dia kerja, pas pulang lihat anaknya dipangku sama orang lain, dibiarin. Anaknya digendong, dipangku sama orang lain, mesti dibiarin. Tapi kalau dia pulang, pas pulang sampai di rumah ngelihat istrinya dipangku orang lain, pasti marah. Berarti sayang sama istrinya. Asik. Pak. Asik. Asik. Ya, Dek. Banget, Dek. Tuh itu, Pak. Karena ada bude di depan. Kata semua itu, Pak. Iya. Betul. Iya. Kita tidur. Kalau rekaman yang lain biarin Biarin aja. Jangan orang lain, no. Iya kan? Malaikat. Yang enggak misalnya sama aja, toh. Iya. Teman-teman yang di sana neraka berdua ya. Contoh kan. Contoh wae. Fahasor asnaful mahabbah. Mana? Fahasor betul ya? Ka mahabbati sairin nas. Fahasor asnafal mahabbah. Ketika kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semua jenis cinta ini. Tiga jenis kecintaan. Satu menuntut penghormatan dan memuliakan atas kasih sayang, atas ingin berbagi dengan sesama, mencari kebaikan, ya. Itu semua tercakup dalam satu jenis kecintaan, yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesama orang lain nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Ya yang sama orang tua ya jenis cintanya jenis cinta yang pertama, mahabbah yang pertama itulah. Kepada anak ya jenis mahabbah yang kedua. Kepada orang lain nggak bisa kita terapkan cinta kita kepada anak dengan cinta kita kepada orang lain, nggak bisa. Saya ketemu anak saya barusan ketemu, ini deh ya cium baba dulu. Coba saya ketemu sama orang, cium baba dulu keplak. Nggak bisa. Atau saya sama Mbak. Nih, cium dulu nih. Apa kau ini lagi? Kolot masih nggak pasti gitu kan ada kan gitu. Yang ada saling cium tangan kan gitu. Jenisnya beda-beda. Tapi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketiganya tercakup. Dengan Nabi, sahabat-sahabat itu dengan Nabi ta'zim. Kita juga begitu kan ketika cinta dengan Nabi. Dengan kita ta'zim, kita muliakan, kita hormati. Kita juga sayang, kita juga rindu gitu. Ya pokoknya pengen dekat dan sebagainya. Kita juga sahabat contohnya ketika bersama Nabi, yo main, yo bercanda, ya kan gitu ya. Nabi kan terkenal suka guyon juga, suka bercanda, main, yo perang-perang bareng. Iya kan? Sama Nabi kan gitu, perang di Jepang ya perang, diajak dagang, dia bercanda, gotong royong. Asik. Belum kena lagi, Pak. Belum. Santai aja, siap-siap aja. PPKM berakhir, gotong royong lagi. Kan begitu, sama Nabi kan gitu. Coba ente, zamannya musim perang. Ente perang, Abah perang. Ayo kira-kira gimana? Udahlah Abah di rumah aja, biar saya perang. Mesti gitu bilangnya. Iya kan? Iya enggak? Iya. Tapi Nabi enggak. Nabi tetap ikut perang. Ada berapa peperangan yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 26 atau 28 peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebut dengan ghazwah. Jenis peperangan Nabi itu ada dua. Ada yang ghazwah, ada yang sariyah. Yang ghazwah peperangan yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila 26, kila 28 kali. Ya. Ada yang 28 kali lah. Ya. Ada yang tidak diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngutus sahabat dengan dipimpin oleh siapa terus melakukan peperangan. Nabi gak berangkat. Namanya sariyah. Ya Nabi yo perang. Wahnya gotong royong, Nabi gotong royong. Nabi juga jago gulat. Terkenal kan dalam riwayat Nabi jago gulat itu maksudnya olahraga gulat itu loh. Olahraga gulat itu.
Bayangin kamu gulat sama abah sendiri, ayo coba, pernah nggak? Nggak ada kan? Tapi hormatnya kita kepada Nabi, sayangnya, hormatnya, sayangnya, CS-nya sahabat dengan Nabi itu semua jenis kasih sayang ini terpenuhi semua. Semua hormat, semua takzim kepada Nabi SAW, semua yo senang, semua yo sayang kepada Nabi. Gitu. Bahkan rela mengorbankan Semuanya. iya semuanya, harta. Wanita asik. Oh itu bukan wanita. Beda lagi tuh. Ada lagi tuh. Harta, jiwa dan raga. Oh. Ini nambah aja deh. Kata wanita, ada. Ya. Harta, jiwa dan raga. Itu ininya. Bahkan ada sahabat Mus'ab bin Umair ya kalau nggak salah ya, yang wajahnya mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair, Zubair bin Awam. Ya Mus'ab ya. Zubair bin Awam kalau tidak salah. Kalau Mus'ab bin Umair itu coba searching, saya lupa ya. Jadi ada sahabat yang sangat mirip, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair. Antara dua itulah, ya. Yang wajahnya mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud, Nabi yang luka itu, Nabi suruh mundur. Ya, Nabi disuruh mundur ke belakang karena dua gigi geramnya patah, karena pipinya robek, dua gigi geramnya kena batu ya, terus patah. Nabi mundur. Jadi ada yang satu mukanya mirip, dia ngamuk, dia mempertahankan itu, dianggap terus mati terbunuh, dianggapnya itulah yang Muhammad. Mana Muhammad sudah mati. Ya itu dianggap. Jadi apa istilahnya itu? Pasang badan. Bukan setor muka, ini beda lagi, setor muka beda lagi. Ustaz Novel kan? Ustaz Novel itu. Jadi sampai seperti itu. Tidak hanya itu, bahkan digambarkan di sini. Mana? Qala Ibnu Battal wa makna hadis wallahu alam, yang makna hadis ini wallahu alam, anna man istakmalal iman alima anna haqqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadlahu akaddu alaihi min haqqi abihi wa ibnihi wan nasi ajma'in. Bahwa orang yang sudah sempurna imannya, dia akan dia tahu bahwa hak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya lebih dikuatkan, lebih diutamakan atasnya dari hak kepada hak orang tua, hak anak dan hak orang lain. Ketika bicara hak Nabi, maka anak, orang tua dan lain sebagainya selalu mesti ada di bawah itu. Li'anna bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istaqadahu Allah azza wa jalla minan nar wa hadahu minad dhalal. Karena disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah Allah menyelamatkan orang itu, menyelamatkan kita minan nar, dari siksa api neraka, dan menunjukkan, memberi hidayah kepada manusia minad dhalal, dari kesesatan. Wal muradu bil hadis, makna dari hadis ini adalah badlun nafsi dunahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengerahkan seluruh jiwa dan raga untuk melindungi dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yuqatiluna ma'ahu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum. Para sahabat Nabi itu mereka yuqatilun, berperang ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diperangi? Aba'ahum, bapak-bapak mereka, orang tuanya diperangi. Yang masih kafir ikut nyerang, ya dilawan karena bela Nabi. Wa abna'ahum, bahkan ada yang melawan anaknya. Wa ikhwanahum, bahkan melawan saudara, perang sama saudaranya sendiri karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qatala Abu Ubaidah abahu, sahabat Abu Ubaidah itu perang Badar membunuh bapaknya sendiri. Ya. Li'idaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia menghina dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arradu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yauma Badr li waladihi Abdurrahman. Bahkan Abu Bakar Siddiq sendiri itu perang tempur, ya, pada perang Badar dengan anaknya Abdurrahman.
la'allahu yatamakkanu minhu fayaqtuluhu, yang kalau sekiranya memungkinkan waktunya masih ada, kira-kira masih tersisa waktu, itu mungkin Abu Bakar bunuh anaknya. Berhubung waktu perangnya udah habis, trompet perang waktunya udah habis. Ada durasinya Pak? Ya ada. Berarti kayak COC berarti Pak? Ada ya, COC itu apa? Perang COC, PUBG juga ada waktunya bisa. Itu mah tergantung ininya, dibayar sewa internetnya itu, rentalnya. Walaupun lagi perang habis mati itu. Tuh. Tapi saya nggak tahu, gak paham. Yang itu gak paham. Tapi yang lain-lain itu paham. Misalnya 1023 apa spoilernya, misalnya gitu. Paham? Oh iya, udah banyak. Ya. Cuman gak jadi dibunuh ya, karena udah habisan waktu. Faman wajada hadza minhum faqad sahha anna hawahu taba'a lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada pada dirinya atau dapati pada dirinya keimanan yang semisal seperti ini, mencintai Rasul lebih dari kecintaan dia kepada bapak, ibu, anak, istri dan orang lain, sungguh telah benar imannya dan sungguh telah benar bahwa hawa nafsunya itu betul-betul mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ininya begitu. Jadi bahwa aktivitas kita apapun yang kita lakukan semuanya semata-mata mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tidak bisa bertemu langsung dengan Nabi, ya kan? Bukan termasuk golongan sahabat. Nggak ketemu juga sama sahabat karena kita bukan tabi'in. Tidak ketemu juga dengan tabi'in karena kita bukan tabi'in. Sangat jauh jarak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kecintaan kita kepada Rasul tetap harus didedikasikan semata-mata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah bentuk kehebatannya, bukan bentuk kehebatan dari umat Nabi yang kesini-sini. Memang nggak ketemu, memang mungkin ibadahnya nggak sebanyak sahabat-sahabat atau yang ketemu langsung Nabi, mungkin tidak sekuat tabi'in. Berarti ngantuk. Ya, tidak, ibadahnya nggak segetol sahabat-sahabat Nabi. Ya. Tapi segitu jauh jarak kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap cinta kepada Nabi. Kita tetap sholawatan. Tadi habis maghrib, habis yasinan, sholawatan, diba dan sebagainya, baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, Deal? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Enggak, ini enggak saya lanjutin. Kenapa? Setelah ini adalah hadis yang ke-42. Kalau ada, ya udah selesai kitab, masa nggak ada syukurannya? Ada syukurannya. Nah, yang makanya ini nggak saya habisin. Besok syukurannya. Nah, nanti yang akan datang diatur aja, ada syukurannya. Nanti apa, nyembelih kambing, apa nyembelih sapi. Kalau nggak ada kambing, kalau nggak ada sapi, ya kambing. Kalau nggak ada kambing, ya ayam. Nggak ada ayam, ya nyembelih dog, nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting ada disembelih dalam rangka tasyakuran hatam. Bu bener munggah ngajinya, pokoknya seru-seruan aja ini. Yang penting substansinya itulah yang kita ngaji. Setelah ini ya nanti kita sepakati. Ikut babah aja. Nanti kita berikan kitab Apa ya? Ya nanti kita ini lagi lah. Sampai match 1 Pak. Siap. Nanti kita selesaikan ini, nanti doa sama-sama, tabarukan ya di mu'aliful kitab ya. Terus kemudian nanti kita tentukan saja kalau lanjut ngaji kita apa yang kita bahas. Siap. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Deal? Kalau deal cukup, soto udah dingin. Belum Pak. Diangetin terus. Oh gitu. Nanti curang Gus, udah gitu. Ayah dari pagi belum makan. Oh gitu. Siap atau baru? Belum makan soto. Belum makan nasi udah, siang udah, mie ayam udah, soto belum. Makanya itu belum makan dari pagi, ya belum makan soto. Cukup ya.
Cukup, mari kita tutup dengan bersama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadir